Setelah Anda menyimak secara penuh video di kesempatan kali ini, silakan Anda cek langsung status kepesertaan Anda di DTKS, cek langsung ya data Anda, dan ini adalah data yang tentunya mempengaruhi cair atau tidaknya bantuan sosial yang Anda terima, entah itu PKH, bantuan sembako, atau bantuan sosial yang lainnya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Simak videonya hingga tuntas, jangan sampai Anda gagal paham karena hanya membaca thumbnailnya saja atau judul video ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut pencairan ya bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, baik itu program Keluarga Harapan, Sembako, JBP, RST, dan bantuan sosial yang lainnya, tentu ada hal yang sangat penting yang tentunya harus kita cek bersama-sama bagi para penerima manfaat program bantuan sosial. Kita harus mengecek status data kita, apakah nantinya ketika bantuan sosial ya dari Kementerian Sosial semuanya cair, apakah Anda layak menerima bantuan tersebut, ataukah bahasa mudanya Anda masih akan tetap dapat bantuannya atau tidak di tahun 2024 ini. Nah, itu menjadi pertanyaan yang sangat penting sebelum Anda menanyakan berapa jumlah nominal bantuannya, lalu juga peraturan apa saja yang terbaru di tahun ini, dan yang lain sebagainya. Kita ketahui bahwa di media sosial, di grup penerima bantuan sosial, terutama yang ada di Facebook, Anda pasti bagi follower dari grup-grup tersebut, pasti sudah mencari tahu dan menemukan informasi tentang adanya pencairan bantuan sosial. Ya, bukti struk sudah ada yang diedarkan oleh salah satu member dari grup tersebut bahwa katanya bantuan panganan tunai atau BPNT ini sudah cair. Nyatanya ketika kita cek di status 6NG ini belum ada perubahan status sama sekali. Ya, sama seperti yang sudah saya cek di daerah dampingan saya, silakan Anda lihat di layar. Ini adalah hasil cek ya dari akun 6NG milik saya bahwa untuk status keterangan bantuan sosial di tahun 2024 ya saya mencari sampel salah satu saja ya. Nah, di sini terlihat jelas bahwa untuk periode penyaluran bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT ini sudah masuk semuanya, yaitu periode Januari hingga Maret. Kebetulan KPM yang saya dampingi adalah disalurkan oleh PT Pos Indonesia, jadi langsung triwulan sekali ya, 3 bulan masuk Januari hingga Maret. Nah, status keterangannya untuk cek rekeningnya masih strip dan juga status SP2D-nya tentu masih strip juga. Nah, lalu juga ada informasi tentunya bagi cek 6NG yang KPM-nya ini disalurkan oleh Himbara, ternyata juga status SP2D-nya masih belum ya, belum ada kejelasan. Nah, jika misalkan saya sudah menjelaskan berkali-kali ya, jika misalkan status keterangan di cek rekening maupun di SP2D ini bukan strip, lalu belum SP2D, misalkan cek rekening statusnya sudah berhasil cek rekening, maka tinggal menunggu status yang ada di SP2D. Jika misalkan sudah SPMK, juga sudah SP2D, maka tanpa menunggu perubahan sudah sukses salur, biasanya ini bantuan sudah bisa masuk atau sudah top up, baik itu yang disalurkan oleh KKS maupun yang persiapan melalui PT Pos Indonesia. Jadi patokannya adalah seperti itu. Sekali lagi, jika status cek rekening sudah misalkan sudah berhasil cek rekening ya, berhasil cek rekening, lalu status SP2D-nya misalkan SPM ya, maka beberapa hari ke depan ya atau 1 minggu bahkan 2 minggu ke depan ini sudah bisa dipastikan bantuan akan segera masuk. Tetapi jika statusnya masih belum SP2D atau masih strip semuanya, maka tidak dalam waktu dekat belum ada pencairan. Kesimpulannya seperti itu. Meskipun rata-rata memang KPM memberitahukan bahwa bantuan ini langsung yang tahu adalah KPM, betul sekali. Apalagi bagi yang disalurkan oleh KKS atau Himbara, yang tahu adalah KPM karena KKS-nya dipegang sendiri-sendiri, tidak dipegang oleh pendampingnya maupun dipegang oleh pihak agen atau e-warung misalkan. Ya karena ATM atau KKS dipegang sendiri-sendiri, maka yang tahu terlebih dahulu adalah KPM yang bersangkutan. Tetapi kita sebagai pendamping sosial, saya sebagai pendamping sosial PKH misalkan, saya bisa memantau rencana penyaluran dari Kementerian Sosial melalui status 6NG akun yang saya miliki. Jadi saya selalu pantau secara periodik KPM yang saya dampingi sampai di tahap mana untuk persiapan penyaluran bantuan sosial setiap periodenya. Jadi seperti itu. Nah, oke ya, skip langsung saja. Anda silakan Anda cek ya status data diri Anda setelah Anda menonton video ini
sesuai dengan instruksi saya. Ini sebagai langkah awal yang menjadi patokan apakah bantuan PKH maupun BPNT Anda maupun program bantuan sosial yang lainnya, entah itu permakanan kah, entah itu RST, cadangan bantuan pemerintah ya, cadangan beras pemerintah dan bantuan sosial yang lainnya. Oke, pertama yang perlu Anda lakukan, ya mungkin Anda yang sudah terbiasa ya, silakan Anda buka di Google secara mudah ya, tanpa di 6ng saja, langsung di Google saja. Silakan Anda buka Google Anda, silakan Anda ketik cek bansos, dan ketika Anda melakukan search pencarian, nah biasanya langsung tersorot di paling atas ya, cek bansos dari Kementerian Sosial. Nah, di situ sudah ada, Anda akan diarahkan ke web dari cek bansos Kementerian Sosial, dan di situ Anda bisa memilih langsung ya provinsi mana, kabupaten atau kota mana, kecamatan mana, lalu silakan Anda masukkan nama Anda masing-masing sesuai dengan yang ada di KTP atau sesuai akun bansos Anda. Namanya dimasukkan, lalu silakan Anda isi capta sesuai dengan yang ada di kotak ya. Sesuai, jika sudah sesuai silakan cari data Anda. Nah, di situ Anda bisa scroll ke samping dari setiap kolomnya. Oke, yang paling penting adalah silakan Anda lihat yang ada di kolom PBIJK. Ya, PBIJK ini program bantuan iuran jaminan kesehatan. Jadi PBIJK ini adalah salah satu bantuan sosial dari pemerintah yang tentunya dimulai tahun 2023 menjadi patokan cair atau tidaknya bantuan sosial yang lain. Ya, saya jelaskan mengapa. PBIJK ini adalah bantuan bukan uang tunai, yaitu PBIJK ini, program bantuan iuran ini bahasa mudanya adalah BPJS Kesehatan Gratis yang sudah ter-SK-kan di tahun 2024. Dan bagi KPM yang layak menerima bantuan sosial, status PBIJK-nya ini akan berbunyi ya. Statusnya ya, seperti yang Anda lihat di layar. Status ya, lalu periodenya adalah periode yang paling update. Jika hari ini adalah bulan Januari 2024, maka statusnya periodenya pasti periode Jan ya, singkatan Januari 2024. Jadi periode statusnya adalah ya, periodenya tertulis jelas Januari 2024 dan statusnya ya. Nah, ini adalah patokan yang sangat menentukan. PBIJK status kolomnya di cek bansos. Jika Anda penerima bantuan sosial, pastikan status PBIJK-nya ini sudah ya, lalu periodenya periode terbaru Januari 2024 dan statusnya adalah ya. Oke, jika misalkan itu statusnya ya, periodenya terbaru dan statusnya ya juga, maka otomatis insya Allah ketika akan ada penyaluran bantuan sosial, misalkan Anda penerima PKH maupun program sembako, insya Allah bantuan Anda akan cair ya, sama. Jadi jika tidak ada perubahan data dan rezekinya, tentunya bantuan Anda tetap akan dicairkan di awal tahun 2024. Tetapi jika misalkan status PBIJK Anda berbunyi seperti ini, misalkan statusnya strip, lalu periodenya juga strip, atau misalkan statusnya strip, periodenya tidak update, misalkan periodenya masih 2023, atau periodenya bahkan ada yang 2022, lalu statusnya tidak, maka otomatis bisa saya simpulkan di awal bahwa Anda tidak akan cair bantuan PKH, sembako maupun bantuan sosial yang lainnya. Termasuk juga temuan dari hasil cek saya di pagi hari ini, saya mencoba melihat status dari KPM saya, PBIJK-nya statusnya strip, lalu untuk periodenya gagal pendaftaran PPU atau BU. Nah, PPU-BU dengan statusnya masih iya PBIJK-nya. Nah, artinya apa? Artinya untuk status yang seperti ini, jika kemudian statusnya adalah gagal pendaftaran karena PPU, maka bisa dikatakan salah satu ART di dalam satu kakak tersebut, entah itu suaminya atau anggota keluarga yang lain, ini bekerja di tempat yang gajinya atau penghasilannya ini sudah di atas UMP atau sudah UMP ya, upah minimum provinsi, atau bahasa istilahnya sudah memenuhi UMR ya, maka ini sebagai keluarga yang tidak layak untuk menerima bantuan sosial, gaji di atas UMP ya. Maka otomatis gaji yang di atas UMP, misalkan suaminya bekerja di pabrik, nah biasanya ini untuk BPJS ketenaga kerjaannya, BPJS kesehatannya ditanggung oleh perusahaan tempat di mana
suami tersebut bekerja. Otomatis ini akan tercoret dari DTKS, dan untuk status PBIJK ini akan dinonaktifkan karena PBIJK ini adalah subsidi dari pemerintah, BPJS Kesehatan Gratis. Tapi jika misalkan keluarga yang bersangkutan ini penghasilannya sudah di atas UMP, maka ini dinonaktifkan. Jika statusnya sudah strip, lalu ada keterangan apapun keterangannya, maka otomatis bantuan PKH maupun sembako Anda atau bantuan sosial lainnya tidak akan cair. Jadi seperti itu patokannya. Oke ya. Nah, nantinya terus update perkembangan terbaru dari channel 11 Oktara terkait dengan jadwal penyaluran dan lain sebagainya. Yang jelas setelah Anda menonton video ini, setelah menyimak video penjelasan saya, silakan sekarang juga Anda dicek bansos status Anda, terutama di PPIJK. Silakan cek terlebih dahulu apakah statusnya ya, periodenya sudah aktif, update atau belum, lalu statusnya iya atau tidak. Silakan Anda berkomentar di kolom channel Express Oktara. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang senantiasa mensupport perkembangan channel Express Oktara, terutama bagi Anda yang telah subscribe channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.